ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitit tahirin syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati malik hadzal kitab musyari wa nasyri Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Syekh Jalaluddin Abdurrahman Al-Mahali wa barakallahu bima wa nafa'ana bi ulumihima syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Fattahu ya 'alim iftah qulubana wa qulubal arifin warzuqna birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita lanjutkan ngaji kita akhir surat Hamim Sajdah surat 41. Kita baca mulai ayat 51 surat 41 surat As-Sajdah Hamim Sajdah sampai ayat 5 surat Asy-Syura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanihi wa idza massahu syarru qul ara'aytum in kana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahum bi kulli shay'in muhit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insani wa idza an'amna dan tatkala atau apabila kami berikan kenikmatan, karena Allah menggunakan kata kami, nah itu karena memang Allah menggunakan sistem kehidupan ini. Lalu kenikmatan diberikan oleh Allah itu melalui khususnya adalah komunikasi sosial orang dengan orang, sehingga timbul kenikmatan atau sinergi orang dengan orang, dengan alam, sehingga nikmat Allah bisa tersampaikan alal insani kepada semua manusia.
pada para manusia. Al jinsu maksudnya jenis manusia. Maka manusia itu apabila diberikan kenikmatan umumnya itu a'rada mereka berpaling dari anis syukri, dari bersyukur. Berpaling artinya seperti yang kemarin, melupakan la yaqulanna hadzali. Dia mesti akan mengatakan bahwa itu dirinya, prestasi dirinya, lupa bahwa itu adalah karunia dari Allah, keterlibatan penuh Allah. Itu maksudnya arada, dari seperti yang dia akan mengatakan hadzali wa na'a bijanibi dan akan mencari kenikmatan bijanibi di sisinya, dari sisi Allah, dari sampingnya Allah, selain Allah. Aisan na'atuhu diujikan atau disampaikan dengan atofnya itu mutabak turun, karena dalam rangka sebagai bagian daripada kesombongan atau penyimpangannya. Wa fi qiraatin, dan dalam satu bacaan bitaqdimil hamzati, dengan mendahulukan hamzah. Wa ana gitu. Wa idza massahu syarru, dan apabila keburukan mengenai dirinya, menimpa dirinya, fadzu du'ain arid, maka manusia itu adalah pemilik doa yang banyak, yang kathir, bahwa kebanyakan kalau lagi ditimpa ketidakbaikan, ujung-ujungnya akeh, mendekatnya pada Allah, akeh mintanya betul-betul. Tapi kalau sudah keburukan itu hilang, ya ini kayak mengulang pada ayat sebelumnya, tetapi jenisnya yang lain. Kalau rahmatan imba didorok, nah seperti itu. Atau an'amna, kemudian ba'dahu atau massahu syarru, mirip dengan itu. Kalau dapat rahmat setelah selesai dari penderitaan, dia akan lupa. Atau sebaliknya, setelah penderitaan, setelah kenikmatan kemudian diganti penderitaan, modelnya juga mirip. Kalau mendapat rahmat, setelah itu maka dia akan sombong. Atau dapat nikmat dulu, kemudian kalau dapat nikmat berpaling, kalau dapat syarru, keburukan, dia merengek-rengek. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Illal musallin, ada yang lagi abdan syakur. Kalau di sini adalah kecualinya adalah ini masih satu tema. Idza massal syarru fadzu du'ain arid. Apabila kemudian ditimpa oleh keburukan, maka mereka atau dia manusia itu adalah pemilik doa yang banyak, pinter dongo atau pinter meminta, dengan berbagai alasan seperti itu. Qul ara'aitum, qul katakanlah ara'aitum, bukankah kalian telah melihat, ingkana min indillahi, jikalau adalah Al-Quran itu min indillahi, dari sisi Allah, atau bahwasanya Al-Quran itu dari sisi Allah. Tsumma kafartum bihi, kemudian kalian mengingkarinya. Ai qalan nabi, ai kama qalan nabi, sebagaimana kata-kata Nabi. Tsumma kafartum, kemudian kalian semuanya pada mengingkarinya. Bihi, dengan Al-Quran yang dari sisi Allah itu. Kemudian man
adallu mimman huwa fi syiqaqin ba'id. Man, siapa orangnya? Maksudnya la ahada, tidak seorang pun, adallu yang lebih sesat, mimman daripada orang huwa yang dia itu fi syiqaqin ba'id, di dalam perpecahan atau khilafin atau pembedaan ba'id yang jauh, atau memecahkan diri dengan yang jauh itu. Artinya tidak ada orang yang lebih sesat lagi dari orang yang menyalahi kebenaran yang Al-Quran itu. Orang yang menyalahi Al-Quran itu adalah fi syiqaqin ba'id, di dalam perpecahan yang jauh. Dia sudah pecah dari aslinya, dari kebenaran dengan jauh. Jauhnya mana? Anil haqqi, dari kebenaran, atau dari Al-Quran tadi, maksudnya dari kebenaran yang dibawa Al-Quran. Allah hada mauqi'un minkum bayanan lihalihim. Allah hada ditempatkannya atau menempatkannya ini mauqi'un minkum sebagai posisi dari kalian semua. Bayanan sebagai penjelasan lihalihim, atas keadaan mereka. Para manusia itu umumnya seperti itu. Yang banyak seperti itu, yang banyak itu adalah tidak baik. Padahal mereka tahu bahwa itu semua dari sisi Allah, tapi kemudian mengingkarinya. Itulah pengingkaran terhadap apa yang dia tahu dari kebenaran dari Allah. Itulah yang paling sesat, karena dia telah berada di dalam syiqaqin ba'id, yaitu perpecahan yang jauh, telah pecah dari asalnya, dari kebenaran. Sanurihim ayatina fil afaqi, sanurihim, kami akan memperlihatkan kepada mereka, ayatina, ayat-ayat kita, fil afaqi, di dalam ufuk, ay aqtaris samawati wal ardi, artinya adalah di pucuk-pucuknya langit dan bumi, di ujung-ujungnya atau di aqtar, di semua pucuk-pucuknya, ujung-ujungnya langit dan bumi itu. Minan nirani, dari pandangan-pandangan, wana nirani wan nabati, dari pemandangan-pemandangan, wan nabati, dan tumbuh-tumbuhan, wal asyari, dan dari pohon-pohonan. Semuanya itu adalah apa yang ada di ufuk, di cakrawala, jauh dari pandangan mata manusia itu, yaitu baik dari apa, pandangan-pandangan berupa cahaya-cahaya, nirot atau nayyirot, sesuatu yang tersinari dari cahaya-cahaya, batasan-batasan cahaya, terjadinya sinar matahari dan cahaya rembulan dan sebagainya. Begitu pula tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, atau binatang-binatang, atau bahkan juga manusia-manusia. Wa fi anfusihim, dan di dalam jiwa mereka sendiri. Min latifis sun'ati, dari kelembutan ciptaan Allah. Wa badi'il hikmati, dan keindahan daripada hikmah-hikmah atau rumus-rumus filsafat-filsafat wujud ini, teori-teori di alam semesta ini, atau di dalam diri manusia itu sendiri. Betapa ciptaan manusia itu begitu luar biasanya, khususnya adalah yang terkait dengan organ-organ ruhaniyah, jiwa manusia. Ada yang namanya akal, ada yang namanya nafsu, ada yang namanya ruh, ada yang namanya sir, ada yang namanya khafi, ada yang namanya akhfa, ada yang namanya kecenderungan-kecenderungan, jiwa-jiwa nafsu, amarah, nafsu berbagai macam jenis, keinginan-keinginan manusia, watak-watak manusia, karakter-karakter manusia yang begitu luasnya dan begitu lembutnya. Karena konsep-konsep yang ada di anfus, khususnya yang berupa ruhaniyah, kayak akal dan sebagainya, sebagai
software, program-program lembut dari Allah Subhanahu wa taala atas diri manusia ini juga merupakan bagian dunia tersendiri. Dunia namanya alam batin. Alam batin yang atau namanya metafisika yang luasnya jauh lebih luas daripada alam semesta yang zahir ini. Tak terhingga. Kecepatan kerjanya, kecepatan perjalanannya jauh di atas perjalanan semua yang wujud di alam semesta ini. Bahkan ribuan kali dari kecepatan cahaya itu sendiri. Kecepatan cahaya itu sekian juta kilometer per detik, sekian juta kilometer per detik. Nah, itu pikiran manusia jauh lebih cepat dari itu. Nah, kita sekarang memikir langsung Mekah sampai Mekah. Berapa kita langsung melihat Mekah, kita langsung lihat New York sekarang. Nah, ini sudah langsung sekarang dan kita terbayang di sana adalah New York yang ada gambar WTC-nya atau gambar itu sudah langsung ke sana pikiran. Belum yang lebih lembut lagi dari pikiran kita yang namanya sir. Nah, itu sudah kerjanya, kecepatannya jauh di atas. Luasnya juga gitu, tak terhingga. Nah, luasnya dari anfus atau jiwa manusia ini lebih luas dan bisa mewadahi seluruh wujud. Hatta yatabayyana lahum, hatta yatabayyana sehingga menjadi jelaslah lahum bagi mereka. Annahu bahwasanya bahwasanya Al-Qur'an, bahwasanya alam semesta ini atau anfus atau apa saja ini al-haqqu mir rabbik. Al-haqqu adalah sebuah kebenaran. Ay al-munzalu yang diturunkan minallahi dari Allah bil ba'tsi dengan adanya kebangkitan. Minallahi bil ba'tsi dengan adanya keutusannya Nabi Muhammad, wal hisabi dan adanya perhitungan nanti, wal iqabi dengan adanya siksaan atau dengan adanya kebangkitan nanti, ada hisab nanti. Semuanya konsep-konsep dalam Al-Quran itu adalah benar. Apalagi yang rumus-rumus konsep-konsep di dunia ini semuanya juga mengikuti merupakan al-haq, kebenaran dari Allah. Fayu'aqibuna maka kemudian akan pada disiksa ala kufrihim atas kekufuran manusia bihi terhadap Al-Quran, wabil ja'i dan terhadap apa yang datang bihi dengan Al-Quran. Orang yang mengingkari Al-Quran atau mengingkari Nabi Muhammad atau mengingkari yang membawa Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kebenaran ini nanti akan tersiksa hidupnya karena menyalahi daripada kebenaran itu, baik secara afaq, secara alam semesta zahir ini maupun anfus, yaitu diri manusia itu sendiri. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Awalam yakfi, apakah tidak cukup bi rabbika dengan Tuhanmu? Fa'ilun yakfi, fa'il atau pelaku dari kata yakfi, yaitu tidak mencukupi bi rabbika terhadap Tuhanmu. Annahu bahwasanya dia ala kulli syai'in atas setiap sesuatu itu syahidun menyaksikan. Badalun minhu sebagai pengganti dari kata Rabbika juga, bahwa apa tidak cukup bahwa Tuhan sebagai saksinya karena dia itu adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Nah, maksudnya apa enggak cukup? Adalah cukup, mestinya harus sudah cukup. Nah, bahwa kita yakin cukup, kita menghayati cukup, namanya musyahadah. Kita bisa menyaksikan bahwa Allah maha menyaksikan kita. Awalam yakfihim, atau apakah tidak mencukupi terhadap mereka bisidqika atas kebenaranmu, kejujuranmu, anna rabbaka bahwasanya Tuhanmu itu la yaghibu anhu syai'un, la yaghibu anhu tidak akan ada yang terlewatkan, gaib atau tidak tertangkap, anhu syai'un ma dari sesuatu pun sama sekali, bahwa semuanya terkoneksi kemarin itu, bahwa semuanya itu adalah terpantau, terkoneksi, terprogram oleh Allah.
semuanya adalah disaksikan oleh Allah. Bahwasanya seperti itu apa tidak bisa? Nah, tentu memang ini adalah logika-logika, pikiran-pikiran. Kalau menggunakan pikiran bukan keyakinan, ini adalah pikiran tingkat tinggi, filsafat kehidupan yang tinggi. Sehingga kebanyakan orang-orang materialis, orang-orang yang tidak biasa terpelajar, terpikir, filosofis, tidak bisa, sehingga membutuhkan Nabi, membutuhkan Rasul untuk menjelaskan. Karena tadi sistemnya kayak komputer tadi, bahwa semuanya itu terkoneksi pada programnya Allah. Itu kebanyakan mereka memang ya tidak paham. Manusia biasa yang yang pragmatis, yang praktis, yang dia hanya melihatnya sepintas, dohir-dohir saja, ya tidak bisa. Ala innahum fi miryatin. Ala, ingatlah atau ketahuilah, annahum bahwasanya mereka itu semua fi miryatin adalah di dalam keraguan, fi syakkin min liqa'i rabbihim, atas pertemuan dengan Tuhan mereka, diingkarihim karena keingkaran mereka al-ba'tsa, atas kebangkitan. Ala, ketahuilah atau ingatlah, innahu sesungguhnya dia Allah di kulli syai'in, terhadap setiap sesuatu, muhitun adalah meliputi, ilman keilmuannya, wa qudratan dan kekuasaan. Wa yujazihim, maka kemudian Allah akan membalas mereka semua di kufri, atas kekufuran mereka. Atau dengan pemahaman lain, bahwa manusia itu semua memang pada ragu atas pertemuan dengan Allah, karena tadi manusia kebanyakan hanya pragmatis, zahir saja, pikirannya juga seperti binatang itu, kalau mati ya sudah hilang begitu saja. Sehingga tidak ada lagi konsep kebangkitan, karena konsep kebangkitan itu perlu pemikiran, perlu ahlul dzikri, perlu ahlul fikri yang bisa memahaminya dengan baik. Itu semuanya sehingga mereka butuh Rasul dan Nabi untuk mencerahkan dan menjelaskannya. Dan juga bahwasanya konsep bahwa Allah Ta'ala itu adalah muhit, itu juga perlu penjelasan yang panjang. Ihadatullah itu kayak apa? Peliputannya Allah itu kayak apa? Kalau Jabariyah saja atau untuk umum saja, ya pengetahuannya, kudratnya. Bagi orang-orang filosofis, filosof ahli hikmah, ya tidak hanya itu memang muhit, juga secara zatnya, zatullah juga memang ihatatul zatillah, bahwa seluruhnya wujud ini berada diliputi oleh ihatatullah, atau keliputan Allah itu secara zati. Alam semesta ini semuanya berada di dalam zatullah juga. Seperti mungkin penggambarannya kayak yang biasa saya sampaikan, kayak sebuah SpongeBob yang berada di dalam air, di dalam samudra, sehingga seluruh bagian daripada spon itu tertembus oleh wujudnya air samudra itu. Di alam semesta ini, alam fisik, zahir, batin, semua di dalam Allah, karena memang Allah itu muhitun, Allah itu meliputi semuanya, meliputi semua dan berbeda semua. Sehingga karena memang Allah itu wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin, bagian zahir dan batin juga. Sehingga seluruh yang zahir ini pun adalah tembus di dalam ihatatullah, kemuhitannya Allah, kemeliputannya Allah, karena memang bahkan di dalam. Suratus Syura, selanjutnya surat Syura, Makkiyatun, adalah bangsa Makkah. Mudah-mudahan kita lanjutkan besok pagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.